Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ananda semua. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang uji prasyarat analisis data. Kali ini kita akan membahas tentang uji homogenitas. Nah, uji homogenitas sendiri ada dua cara yang akan kita bahas pada perkuliahan ini. Yang pertama yaitu ada uji F dan uji Bartlett. Nah, kita akan bahas tentang apa itu uji F, kemudian bagaimana cara perhitungannya, baik secara manual ataupun menggunakan program. Nah, untuk lebih pahamnya, silahkan tonton video berikut ini. Baik Ananda sekalian, kita lanjutkan pembahasan mengenai uji homogenitas data. Ini masih pada subbab uji asumsi dasar atau uji prasyarat analisis data ya. Nah, untuk uji homogenitas data, pertama kita bahas dulu tentang apa itu pengertian dari uji homogenitas. Nah, uji homogenitas itu sebenarnya bertujuan untuk mengetahui apakah objek yang kita teliti itu mempunyai varians yang sama. Nah, misalnya kita memiliki kelompok, ada dua nilai, misalnya ada nilai kelas A dan ada nilai matematika kelas B gitu ya. Nah, kemudian kita ingin mengetahui apakah kedua nilai ini itu variasinya homogen atau tidak. Nah, untuk mengetahui variannya homogen atau tidak, kita gunakan namanya adalah uji homogenitas. Nah, kemudian yang paling penting adalah uji homogenitas ini sangat diperlukan sebelum kita membandingkan dua kelompok atau lebih, karena kita ingin tahu bahwa agar perbedaan yang terjadi itu bukan disebabkannya adanya perbedaan dasar atau perbedaan dari varians ini tadi. Nah, kemudian seperti yang pernah Ibu bicarakan di video sebelumnya, bahwa ada beberapa analisis data, uji analisis yang mensyaratkan uji homogenitas data ini. Contohnya seperti uji T, uji regresi, uji korelasi ya. Nah, untuk di uji homogenitas sendiri itu ada dua yang mau kita bahas pada perkuliahan ini, yaitu ada uji F dan uji Bartlett ya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang uji F. Nah, apa itu uji F? Nah, uji F itu digunakan untuk menguji homogenitas varian dari dua kelompok. Jadi perlu digarisbawahi ya, itu dia dua kelompok data. Jadi di sini kita gunakan uji F ya. Kalau dia ada dua, kelas A dan kelas B, atau eksperimen dan kontrol. Nah, untuk rumus uji F itu sendiri, F sama dengan varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Nah, dengan hipotesisnya yaitu H0-nya itu varian data homogen dan HA-nya varian data tidak homogen. Nah, untuk kriteria pengujiannya itu F hitung kurang dari F tabel maka homogen dan sebaliknya ya. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas di misalnya contohnya kita mempunyai dua buah data ulangan ya. Ada data ulangan matematika, ada kelas eksperimen, ini dia nilainya. Kemudian kelas kontrol, ini nilainya kelas kontrol. Nah, kita ingin mengetahui apakah kedua data ulangan ini memiliki varians yang homogen atau tidak. Nah, bagaimana langkahnya? Oke, nah langkah yang pertama kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis seperti yang sudah kita bahas tadi, H0 itu adalah varian homogen, HA-nya itu varian tidak homogen. Kemudian kita menetapkan taraf nyata atau taraf signifikansinya. Di sini kita gunakan 5%. Bukan ada pertanyaan, kenapa kita gunakan 5%? Nah, jadi taraf signifikansi ini banyak ya.
ada 5%, 1%, 10%. Jadi tergantung. Nah, kalau di dunia pendidikan itu umumnya yang digunakan adalah 5%. Maksud dari taraf signifikansi di sini adalah taraf kesalahan kita dalam melaksanakan penelitian. Kalau kita ambil 5%, artinya misalnya sampel kita ada 100, berarti 5% dari 100 ada 5. Artinya kesalahan yang kita lakukan itu ada sekitar 5 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita tetapkan taraf kesalahannya 1%, artinya dari 100 sampel tadi kesalahan kita hanya 1. Nah, kalau untuk yang 1% itu biasanya digunakan di dunia kedokteran. Karena kalau dunia kedokteran taraf kesalahan atau taraf signifikansinya besar, artinya nanti akan berdampak ke pasiennya. Kalau besar artinya nanti pasiennya yang banyak yang meninggal gitu ya. Oke, kemudian setelah kita tetapkan taraf nyata 5% ini, kemudian kita tetapkan kriteria ujinya, di mana kriteria ujinya F hitung kurang dari F tabel maka terima H0. Nah, setelah itu kita cari F hitung dan F tabelnya, kemudian kita bandingkan. Untuk mencari F hitung sendiri, tadi sudah kita bahas, rumusnya yaitu varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Nah, berarti artinya kita harus tahu dulu varian dari kedua data ini. Nah, untuk mencarinya, Ananda sekalian tidak usah mencari dengan rumus manual ya, karena kita sudah bekerja di Excel, kita gunakan saja rumus-rumus yang ada di Excel. Caranya pertama kita sama dengan variansi ya, pilih ini variansi, kemudian kita blok datanya, oke, kemudian di enter. Nah, setelah itu cara yang sama untuk yang kedua, kemudian ini kita blok lagi, kemudian di enter. Nah, peroleh varian satunya 113,1, varian 2-nya 61,638. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang terbesar itu adalah varian 1 dan yang terkecilnya varian 2. Sehingga untuk F hitung, rumus kita adalah varian terbesar kita bagi dengan varian terkecil dan diperoleh hasilnya 1,8348 ya. Nah, untuk F tabel sendiri ada dua cara. Dengan cara melihat tabel F dan dengan cara menggunakan formula atau rumus yang ada di Excel. Nah, untuk yang formula yang ada di Excel caranya sama dengan kita tekan F in ya. Kemudian kita masukkan probability. Probability ini adalah yang taraf signifikansinya tadi. Berarti 0,05 ya. Kemudian kemudian kita masukkan lagi degree of freedom. Degree of freedom artinya adalah derajat kebebasan atau rumusnya N dikurang 1. Nah, untuk yang pertama data kita eksperimen tadi N kita ada 15 dikurangi 1 jadinya 14 ya. Sama degree of freedom untuk yang data kedua juga ada 15 data, kemudian dikurang 1 14. Oke, kemudian kita enter sehingga diperoleh di sini bahwa nilai F tabelnya 2,4837. Nah, sekarang kita bandingkan. Nah, F hitung ternyata setelah kita bandingkan itu kurang dari F tabel ya. Nah, karena F hitung kita kesimpulannya F hitung kurang dari F tabel. Nah, kalau F hitung kurang dari F tabel, artinya tadi bahwa apa? Terima H0. H0-nya tadi adalah variansnya homogen. Artinya di sini dapat kesimpulan kita lagi bahwa data homogen.
homogen ya. Semoga bisa dipahami untuk cara ini. Nah, ini merupakan cara manual ya, dengan menghitung nilai F. Nah, kemudian Excel juga menyediakan cara tercepatnya adalah dengan kita klik data, klik ini ya, data. Setelah klik data, kemudian di sini ada analisis ya. Ini judulnya sebenarnya ada analisis, tapi saya tidak tahu kenapa di komputer saya ini tidak muncul, di laptop saya tidak muncul. Kemudian nih kita tekan analisis data, klik, kemudian Ananda pilih yaitu F test to sample for variance ya. Oke, dipilih. Nah, kemudian setelah itu kita untuk variabel satunya masukkan yang ini ya. Caranya ini kita hapus dulu. Nah, untuk variabel satunya ini di blok. Oke. Nah, untuk variabel 2 ini juga kita blok. Oke. Nah, kemudian alfanya 0,05 sudah ya. Untuk output ranknya ini artinya nanti kita mau outputnya kita taruh di mana? Kira-kira kita taruh di sini aja lah ya. Taruh di sini, kemudian kita tekan oke. Nah, ini dia. Nah, di sini nampak bahwa ini nilai variance. Nilai varian yang pertama tadi 113 nih. Nah, ini sama dengan ya, sama persis ya. Nih, sama. Kemudian untuk nilai varian yang keduanya 61,6381 sama persis juga. Nah, kemudian untuk nilai F hitungnya 1,83 itu ternyata sama nilai F hitungnya. Kemudian untuk F tabelnya juga sama 2,483 ya, sama. Nah, terserah Ananda sekalian ingin menggunakan nih cara 2 ya. Cara 2. Ini cara 1. Cara 1. Terserah Ananda sekalian mau menggunakan cara 1 atau cara 2, atau misalnya menggunakan cara 2. Cara 2 ini kan sebentar ya waktunya. Nah, kemudian ternyata Ananda sekalian masih belum puas, benar nggak ya ini hasilnya, bisa juga dicari dengan cara 1 ini ya, supaya lebih yakin. Oke, berarti untuk uji F sekian dulu. Di video selanjutnya akan kita lanjutkan tentang uji Bartlett, masih uji homogenitas tapi untuk dengan cara uji Bartlett. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang uji homogenitas dengan cara uji F. Diharapkan setelah menonton video ini Ananda semua paham tentang apa itu uji homogenitas. Nah, jika masih ada yang belum paham, boleh nanti ditanyakan di kolom komentar, atau jika ada yang ingin didiskusikan, boleh kita diskusikan di grup WhatsApp kita. Dan untuk latihannya silahkan dikerjakan dan dikirim ke kelas Edmodo kita. Demikian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.